Di era teknologi ini, jika kita pikir, apapun yang kita lakukan, biasanya sudah dapat kita dokumentasikan. Entah bertujuan untuk menyimpan momen berharga, ataupun menjadi sebuah barang bukti. Tetapi, mengerikannya, di balik konsep tersebut, banyak foto yang memiliki kisah mengerikan atau tragis. Seperti contoh, foto-foto yang mengabadikan saat-saat terakhir atau beberapa jam sebelum kematian orang di dalamnya. Foto Tiare, 2 tahun, dan Diana, 19 tahun ini diambil saat mereka terjatuh dari atas gedung apartemen mereka yang terbakar. Tiare kemudian meninggal karena lukanya, sedangkan Diana selamat. Atau foto selfie yang terlihat innocent ini diambil oleh Esa, Kelsey, dan Savannah. Tanpa disangka, nyawa mereka naas setelah tertabrak kereta yang bisa kita lihat di foto tersebut. Hari ini, admin akan membawakan kisah sekaligus mencoba menganalisa kasus hilangnya hiker muda yang bernama Chris Kramer dan Lisanne Froon. Dikarenakan banyaknya kejanggalan yang nantinya bisa kalian lihat sendiri di kasus ini. Inilah misteri menghilangnya hiker muda di Panama. Chris Kramer, 21 tahun, dan Lisanne Froon, 22 tahun, berasal dari Amersfoort, Provinsi Utrecht, Belanda. Lisanne telah menyelesaikan studinya di bidang sains di Deventer. Sementara itu, Chris baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan Pendidikan Kebudayaan Sosial di Universitas of Utrecht. Lisanne diketahui pindah ke sebuah asrama bersama Chris di Amersfoort, dan bersama-sama mereka berdua bekerja di kafe In den Klein Hub. Mereka berdua bekerja demi mengumpulkan uang untuk berlibur ke Panama. 6 bulan kemudian, uang yang dikumpulkan sudah mencukupi. Lisanne dan Chris kemudian segera menyusun rencana perjalanan mereka ke Panama. Perjalanan itu juga ditunjukkan bagi kelulusan Lisanne dan kesempatan bagi Chris untuk mempraktekkan ilmu yang didapatnya di kampus. Selain itu, mereka berniat untuk belajar bahasa Spanyol dan menjadi relawan di sana. Mereka berdua tiba di Panama pada 15 Maret 2014. Selama berada di negara tersebut, Chris dan Lisanne tinggal bersama dengan warga lokal. Mereka juga sempat menghabiskan 2 minggu melakukan penjelajahan di hutan Panama sebagai salah satu bagian dari misi perjalanan mereka ke Panama. Lisanne dan Chris diketahui menambah 1 bulan waktu tinggal mereka di Panama, sehingga mereka bisa menjadi relawan bagi sekolah-sekolah lokal di sana. Pada tanggal 1 April 2014, kedua gadis muda itu berpamitan pada keluarga tempat mereka tinggal. Rencananya di hari yang cerah itu, mereka akan melakukan pendakian. Mereka bahkan sempat memposting rencana perjalanan mereka tersebut di halaman Facebook. Rencananya mereka akan pergi ke Bukit Chiriki, turut bersama mereka juga seekor anjing milik keluarga. Mereka diketahui sempat makan siang bersama dengan 2 orang pemuda Belanda sebelum akhirnya memulai perjalanan dekat hutan hujan yang mengelilingi gunung berapi baru. Pada sore harinya, anjing keluarga itu kembali ke rumah tanpa Chris dan Lisanne. Keluarga tempat mereka tinggal kemudian mulai melakukan pencarian. Namun, keduanya tak juga ditemukan atau kembali ke rumah. Karena hari sudah malam, pencarian kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Sebenarnya, Chris dan Lisanne telah membuat janji temu dengan seorang pemandu turis lokal untuk perjalanan mereka ke bukit. Tetapi, keduanya diketahui tak pernah bertemu dengan pemandu tersebut. Mengetahui hal ini, keluarga segera menghubungi pihak kepolisian yang kemudian segera bergerak melakukan pencarian melalui udara dan jalan darat dengan berjalan kaki. Pencarian ini juga melibatkan penduduk lokal serta beberapa anjing pelacak. Sementara itu, keluarga Chris dan Lisanne di Belanda segera terbang ke Panama membawa serta detektif dari Belanda. Mereka semua kemudian bersama-sama melakukan pencarian hingga 10 hari lamanya. Keluarga Chris dan Lisanne bahkan menawarkan hadiah sebesar $30.000 bagi siapa yang menemukan mereka. Setelah 10 hari pencarian dan tak ada tanda-tanda jejak keduanya, seorang wanita suku lokal di daerah tersebut datang. Ia membawa sebuah tas ransel biru yang ditemukannya di sungai dekat desa Alto Romero di wilayah Boca del Toros. Dan dengan bukti inilah di mana kasus ini mulai berubah menjadi kasus yang sangat misterius.
Tas ransel itu tak lain adalah tas ransel yang dipakai Chris saat meninggalkan rumah terakhir kali. Di dalamnya, polisi menemukan 2 kacamata hitam, paspor Lizanne, botol air minum, 2 bra, dan uang sebesar $83. Selain barang-barang itu, di dalam tas ransel itu, polisi juga mendapati telepon genggam Lizanne dan Chris, dan juga sebuah kamera milik Lizanne. Polisi segera melakukan pemeriksaan pada telepon genggam dan kamera itu, berharap mendapatkan petunjuk menghilangnya kedua gadis tersebut. Benar saja, beberapa petunjuk didapat dari perangkat-perangkat tersebut. Ada 100 file foto yang semuanya diambil dalam waktu 10 hari sejak mereka menghilang. Beberapa foto awal memperlihatkan keduanya begitu gembira dan menikmati pertualangan mereka di hutan belantara. Namun, beberapa foto terakhir justru menunjukkan hal-hal yang mengerikan. Dari riwayat panggilan yang berada dalam telepon, terkuak bahwa selama 4 hari pertama sejak mereka menghilang, tampaknya mereka mencoba menghubungi pihak polisian dengan menekan nomor telepon darurat Belanda 112 dan nomor darurat Panama 911. 2 panggilan darurat pertama dilakukan beberapa jam setelah mereka melakukan pendakian. Semua panggilan itu berjumlah 77 kali. Masih dari pemeriksaan telepon genggam, terlihat bahwa pada tanggal 6 April ada sebuah panggilan keluar. Sayangnya, pada tanggal 11 April, telepon itu mati karena kehabisan baterai. Investigasi selanjutnya mengarah pada kamera Lizanne. Pada foto pertama, terlihat diambil pada pagi hari tanggal 1 April 2014, saat mereka baru saja meninggalkan rumah. Kemudian ada foto-foto yang memperlihatkan keduanya meninggalkan Pianista dan seperti hendak menyeberang ke area lainnya. Wilayah ini sebenarnya tidak dijaga oleh petugas penjaga hutan, namun dihuni oleh penduduk asli yang tinggal di dalam hutan, termasuk di dalamnya adalah suku Ngobe, yang desanya berjarak sekitar 12 jam dari Continental Divide, di mana tas ransel biru ditemukan. Anehnya, dari banyak file foto itu, sekitar 9 foto diambil setelah 10 hari keduanya menghilang. Sebanyak 87 foto gelap gulita. Dan anehnya lagi, ada satu foto yang menjembatani foto siang mereka dengan foto malam yang dihapus. Bagaimana investigator mengetahui hal tersebut? Cukup simpel. Mereka melihat file name yang tertera di foto itu. Seperti contoh, jika foto ini bernamakan Image 499, tentu foto yang selanjutnya diambil seharusnya bernama Image 500. Tetapi, nyatanya setelah foto siang hari terakhir, yaitu Image 499, foto malam yang terpampang adalah Image 501. Kemana hilangnya Image 500? Apakah ada foto bukti krusial pada foto tersebut yang mungkin di-delete oleh si pelaku? Polisi kemudian melakukan kembali pencarian di lokasi di mana tas biru itu ditemukan. Dengan bantuan orang-orang suku Ngobe, pihak kepolisian akhirnya menemukan pakaian Chris terlipat rapi di tepi Rio Culebra, sebuah sungai serpent. Tetapi, informasi ini sedikit rancu. Ada yang mengatakan pakaian mereka ditemukan terkaitkan di sebuah ranting dalam kondisi natural. 2 bulan kemudian, sebuah tulang pinggul dan kaki di dalam sebuah sepatu boot ditemukan. Bersama dengan itu juga ditemukan pula 2 buah tangan lengkap dengan tulang. Tes DNA kemudian dilakukan dan hasilnya teridentifikasi sebagai milik Chris dan Lizanne. Sepatu boot dan kaki yang berada di dalamnya adalah milik Lizanne, sementara tulang pinggul itu adalah tulang Chris. Namun, anehnya tulang-tulang lainnya yang ditemukan ternyata milik 3 orang lain yang berbeda. Mungkinkah ada korban lainnya juga? Kasus misterius ini sampai sekarang belum terpecahkan. Ini merupakan kasus misteri yang menurut admin cukup gila, dikarenakan bukti-bukti yang tersajikan. Jika bukti yang ditemukan hanya mengarah kepada mereka menelpon 911, kemudian mayat mereka yang ditemukan, sangat besar kemungkinan ini hanyalah satu kasus di mana mereka meninggal karena faktor natural. Mungkin mereka tergelincir dan jatuh, atau mungkin akibat hewan buas. Tetapi, bukti krusial fotolah yang membuat kasus ini menjadi heboh. Kita lihat secara behavioral juga, bisa dibedakan antara foto siang dan foto malam. Foto-foto siang diambil seperti sewajarnya seorang yang sedang senang-senang dan ingin mengabadikan momen. Menunjukkan pemandangan, diambil tidak terlalu close up, dan terkadang dengan Chris yang terlihat sedang berpose. Ketika kita melihat foto malam, seperti foto ini diambil secara random dan tidak ada tujuan. Foto terlihat blur, seperti diambil tidak dalam keadaan diam, dan objek yang difoto bukanlah hal-hal signifikan.
Dua kesimpulan yang bisa admin simpulkan di sini, mungkin salah satu dari mereka menggunakan kamera hanya untuk penyinaran. Seperti bisa dilihat flash dari kamera ini cukup terang. Atau teori kedua, dan teori ini yang cukup mengerikan, bahwa ini adalah pelaku dari pembunuhan mereka yang sedang membawa kamera. Dan satu foto perantara dari siang menuju malam itu mengandung momen di mana mereka berinteraksi oleh si pelaku dan kemudian dihapus. Seperti yang bisa kalian lihat dari analisis terbaru dari netizen, dari salah satu foto malam yang diambil, mereka menyimpulkan terdapat seseorang yang berjalan menjauh dari kamera. Dan dengan analisa yang lebih dalam, mereka dapat menyimpulkan beberapa ranting di bagian kanan foto terlihat lebih jarang dari posisi lainnya. Kemungkinan itu adalah jalur orang tersebut berjalan. Dan kesimpulannya bahwa ini adalah momen di mana si pelaku mengejar salah satu dari mereka. Entah bagaimanapun, sampai sekarang kasus ini masih berstatus unsolved dan belum menemukan titik terangnya. Tetapi, pihak kepolisian sudah menutup kasus ini dengan status meninggal karena faktor alam. Itulah kisah mengerikan dari hilangnya dua hiker muda di Panama. Jika kalian menyukai kisah misterius ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten yang jauh lebih menegangkan lagi. Dan jika kalian ingin melihat konten misterius secara daily, bisa langsung mampir dan follow Instagram kami di @gpmisteri. Dan seperti biasa, salam mencekam dan misteri.